Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama saya Hidayat. Kali ini dalam pembahasan yang baru tentang kelanjutan bagaimana implementasi penggunaan komponen CSS pada page HTML. Nah, di sini sudah ada suatu bahan yang saya siapkan. Nanti kita akan menduplikasi hasil dari layout ini ya. Ini adalah listing coding dari HTML yang saya buat sebelumnya seperti ini ya. Ini akan kita pastekan agar mempersingkat waktu penjelasannya. Nah, web HTML-nya atau page HTML-nya seperti ini yang akan dicontohkan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada menunya saja, menu yang ada di sini. Jadi siapkan editor Anda. Di sini saya menggunakan Sublime. Nah, ini Sublime saya sudah. Nah, kita bikin new saja. Bikin new. Yang di sini kita copy ya, klik kanan, pilih copy. Di sini kita pastekan. Nah, setelah itu yang hasil ini kita simpan di directory yang kita inginkan. Di sini saya contohkan di dokumen dulu. Saya pilih new folder, misalkan HTML profil. HTML profil dibuka, kasih nama page HTML-nya home.html. Nah, setelah kita simpan tadi dengan nama home.html, ini akan kita akses. Coba jalankan dulu ya, supaya tahu. Misalkan open in browser. Nah, ini adalah hasil kalau dia hanya sebagai page HTML biasa. Nah, jadi isiannya cuma seperti ini. Misalkan diklik ini dengan ini ya, biasa sekali. Nah, sekarang kita kemas supaya seperti ini, tapi ini fokusnya di menu. Nah, sekarang di sini juga saya sudah siapkan CSS-nya ya, dengan opsi nama gaya.css ya. Ini sudah saya siapkan. Penjelasan ini sudah ada di tutor sebelumnya ya, di video sebelumnya ada, silahkan dilihat. Dan ini adalah beberapa menggunakan selektor ID ya. Nah, ini dia selektor class, selektor ID. Nah, selanjutnya ini akan kita simpan pada directory tadi ya. Kita akan simpan save as. Nah, ini sudah ada di tadi, karena saya akan Ctrl S langsung, dia sudah ada di html profil.css ya. .css. Untuk memastikan ini kita lihat di directory-nya. Nah, di directory dokumen, cari HTML profil, ini dia ya, cascading style sheet. Setelah itu kita coba kombinasikan kembali. Nah, dengan ini dia belum bisa kita gunakan karena namanya tidak sesuai. Nah, sekarang kita cari namanya tadi. Di mana sih letaknya? Ada di sini ya. Di sini kan kalau defaultnya adalah style.css. Jadi saya ganti nama dengan gaya CSS, gaya.css. Simpan, kita reload. Nah, dia akan terkombinasi ya, seperti ini. Untuk memunculkan icon-iconnya ada di sini, kita perlu file JavaScript ya. JavaScript di sini sudah saya olah juga. Nanti ada penjelasannya pada di opsi JavaScript, karena ini adalah konten yang untuk
desain web, maka ini kita fokuskan untuk cara mendesainnya. Nah, selanjutnya ini kan sebelumnya ada di folder aset sebelumnya ya. Kita ambil folder vendor ini, karena yang saya buat JavaScript-nya ada di folder vendor ini. Selanjutnya kita cari di directory ini dia, kita klik copy. Nanti di sini kita akan pastekan. Nah, sudah ada vendor, coba kita akses, dia belum bisa menjalankan. Kenapa? Karena direktorinya tidak sesuai. Di sini ada aset, kita hilangkan asetnya. Ya, semua ini adalah file JavaScript yang menjalankan animasi ya, transisi di page HTML-nya. Misalkan yang tadi kan ada jalan-jalan seperti ini, nah hurufnya dengan otomatis itu menggunakan JavaScript. Ini kita simpan. Fokusnya di sini sekali lagi kita fokus kepada membuat menu ini. Nah, coba kita refresh, dia akan terotomatis. Ya, otomatis. Jadi di sini karena yang untuk misalkan untuk pilihan sosial media di sini, ini ada di sini. Nah, ini dia kelasnya adalah seperti ini, PTL Twitter ya. Jadi ini yang mengatur gimana fungsinya. Dan sedangkan hub ini tujuan nantinya ya. Hub ini sebagai tujuan destinasi alamat sosial media kita, misalkan ini menjadi suatu di online kan. Setelah itu kita coba untuk icon-iconnya ya, ini kita ambil lagi di folder yang sudah saya buat tadi. Kita tinggal menyesuaikan aset, karena di sini foldernya aset, saya pilih menyimpannya di sini. Ini dia ya, kita copy ini image ini, kita pastekan di sini dengan folder img atau image, sesuaikan namanya saja, kita pastekan dan kita setting sesuai dengan lokasi foldernya. Nah, kita simpan, coba kita oh belum, ininya sudah jalan, tinggal image-nya. Nah, ini dia, masih ada aset, kita hapus. Yang pastinya Anda harus sesuaikan ya. Nah, ini dia sudah jadi. Jadinya menunya sudah jadi bisa diklik zoom. Nah, ini nanti kontennya kita isi pada video selanjutnya ya. Sebelumnya itu di sini ada tabel meta ya, tag meta, mohon maaf. Tag meta ini fungsinya sebagai elemen atau tag dalam bahasa page HTML ya, atau bahasa pemrograman HTML. Ini sebagai elemen di mana dia sebagai memberikan informasi metadata dari sebuah halaman web ya. Jadi di sini fungsinya misalkan keyword, robots, dan description nanti ya. Ini dia mengarah kemana. Sedangkan link adalah suatu elemen yang digunakan untuk merujuk suatu file ya. Misalkan file apa itu, image ya, sebuah font. Kalau di sini saya set ya, punya Google iFish, dan hub link juga kita menggunakan di mana alamat JavaScript-nya berada ya. Settingan itu sama juga untuk CSS, kita pakai opsi tag link. Nah, jadi ini fungsinya begitu. Nah, silahkan Anda masing-masing
implementasikan, dicoba membuat menu seperti ini. Nanti kita lanjut akan membuat bagaimana ini supaya menjalan seperti ini ya. Jadi bisa dikombinasikan seperti ini. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Bantu channel ini untuk berkembang terus, dan kita akan berikan tips-tips dari bahasa pemrograman. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali. See you next time.